Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, buntut dari banjir yang terjadi di kota Bandar Lampung membuat masyarakat geram. Salah satunya akibat ulah salah satu pengembang perumahan yang ada di Provinsi Lampung. Berangkat dari fenomena tersebut, kami mengangkat tema sanksi tegas perumahan Abai Amdal. Di studio Metro TV Lampung sudah hadir bersama saya, Redaktur Lampung Pos Wandi Barboy Silapan. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Sanksi tegas perumahan Abai Amdal. Keberadaan sejumlah hunian atau perumahan yang dibuka oleh pihak pengembang di Kota Bandar Lampung menimbulkan berbagai permasalahan bagi lingkungan. Dampaknya pun langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar perumahan. Seperti yang dirasakan warga di wilayah Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, yang terdampak banjir akibat keberadaan perumahan Citra Garden. Pembangunan perumahan Citra Garden pun dinilai tidak memperhatikan lingkungan sehingga memicu bencana banjir. Bahkan, kasus banjir teranyar sekitar 700 kepala keluarga warga 4 kelurahan sekitar perumahan Citra Garden, yaitu Negeri Olok Gading dan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Timur. Kemudian Kelurahan Perwata dan Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, tergenang banjir. Banjir berat tersebut diduga karena ulah pengembang perumahan Citra Garden. Pasalnya, pengembang perumahan Citra Garden melakukan alih fungsi sungai di sekitar perumahan itu menjadi gorong-gorong yang dangkal, sehingga mempersempit resapan air, hingga mengakibatkan genangan air yang tinggi di sekitarnya. Warga setempat juga menilai sistem drainase perumahan Citra Garden buruk, sehingga bila hujan deras turun dengan intensitas waktu yang lama, membuat air bah dari perumahan tersebut tumpah ke area sekitar perumahan. Warga juga terus mendesak agar pihak pengembang perumahan Citra Garden bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, ikut menyoroti banjir yang kerap terjadi saat hujan deras mengguyur kota Tapis Berseri. Ia menilai pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi bagi pengembang yang melanggar analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL maupun yang menyebabkan banjir. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga dituntut konsisten dalam memberikan izin bangunan atau AMDAL untuk daerah di tepian sungai atau wilayah resapan air. Kini, banyak bangunan yang menyebabkan garis kesepadanan sungai tidak ideal hingga menyebabkan banjir. Pemkot Bandar Lampung juga diminta untuk lebih ketat dalam mengeluarkan izin yang berkaitan dengan pendirian perumahan, apalagi di lokasi yang berpotensi rawan bencana, seperti longsor dan banjir, akibat alih fungsi lahan. Pemkot Bandar Lampung jangan asal mengeluarkan izin perumahan hanya karena untuk menarik nilai investasi, tetapi harus melakukan peninjauan langsung terkait kesesuaian AMDAL sebelum mengeluarkan izin. Jangan sampai mengabaikan atau tidak memperhatikan dampak yang bisa ditimbulkan bagi warga sekitar perumahan. Pemkot Kota Bandar Lampung harus serius menyikapi permasalahan warga sekitar perumahan Citra Garden. Pemkot harus segera melayangkan surat panggilan terhadap manajemen perumahan atau turun langsung ke lokasi perumahan untuk memberikan teguran keras. Pemkot harus tegas menginstruksikan agar pihak pengembang untuk segera melakukan perbaikan sistem drainase perumahan dan memperlebar aliran air. Jika pihak pengembang tidak mengindahkan instruksi tersebut, maka secara tegas, pihak Pemkot juga harus memberikan sanksi denda atau bahkan mencabut dan membekukan izin berusaha pihak pengembang agar tidak dapat membuka perumahan baru di wilayah Kota Bandar Lampung. Di tengah perkembangan bisnis properti yang terus menggeliat di Kota Bandar Lampung, Pemkot juga harus konsen menertibkan bisnis tersebut. Pemerintah terus berupaya mengawasi pihak pengembang perumahan, sehingga tidak melanggar aturan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah, diharapkan pengembang dapat lebih profesional dalam membangun perumahan, sehingga kenyamanan hunian juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar perumahan. Bang Barboy, saat ini di Kota Bandar Lampung yang tadinya tidak langganan banjir tapi jadi langganan banjir.
Dan ada salah satu faktor penyebabnya adalah akibat ulah dari salah satu pengembang perumahan. Maka dari itu kami mengangkat tema sanksi tegas perumahan Abai Amdal. Seperti apa tajuk kali ini, Bang? Iya, itu kan perumahan yang dimaksud adalah perumahan Citra Garden ya. Jadi kita tahu sendiri sekarang ini kan marak sekali kan namanya bangunan properti ya, perumahan di mana-mana ini ya. Tapi untuk pengembang properti yang satu ini ya, Citra Garden ini harus menuai pro dan kontra ya, masalah ya, karena sudah beberapa kali kejadian banjir ya terakhir di sana ya. Terakhir kemarin sampai ada 700 kepala keluarga ya, 700 kakak yang mengeluhkan kondisi perumahan Citra Garden yang menyebabkan banjir bagi warga setempat ya. Kenapa bisa terjadi banjir? Selain sebagai pemicunya adalah hujan yang deras ya, ternyata dari sisi lingkungan juga kita mendapatkan data gitu ya, mendapatkan bukti bahwa perumahan Citra Garden dalam hal ini pengembangnya itu tidak melakukan analisis mengenai dampak lingkungan ya, AMDAL-nya ya. Jadi sampai sejauh ini mereka kurang memperhatikan lingkungan gitu ya, abai ya. Mereka mengabaikan persoalan lingkungan. Jadi kemudian terjadi pengalihan ini ya, pengalihan fungsi lahan ya, yang mestinya sungai itu untuk pengairan, mengalir jauh, tapi dia ini membuat pengalihan sungai itu menjadi gorong-gorong dangkal. Nah, gorong-gorong dangkal itulah yang menyebabkan genangan air bagi warga di sekitarnya. Jadi memang sekali lagi perumahan Citra Garden kurang memperhatikan dampak lingkungan, itu yang menyebabkan banjir jadi selalu langganan ya di Bandar Lampung. Sebenarnya sebelumnya juga pernah ada juga gitu ya, tapi mungkin sudah ada perbaikan, tapi sekarang kembali lagi lemah perbaikannya, terjadi lagi banjir seperti itu. Iya baik, berarti sudah dapat dipastikan ya. Kita akan lanjutkan lagi Bang Barboy terkait tema kita kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua.
Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Bang Wandi Barboy, ini memang tadi Anda jelaskan bahwa ini sudah dapat dipastikan adanya pengalihan alih fungsi lahan segala macam. Namun ketika kita berbicara terkait banjir di Kota Bandar Lampung, ini adalah sebenarnya harus dikolaborasikan bersama agar banjir ini tidak terjadi lagi. Bagaimana pandangan Anda terkait kinerja dari pemerintah Kota Bandar Lampung yang mungkin apakah sudah melakukan mediasi terkait dari pengelola perumahan sendiri atau sudah mengeluarkan peraturan yang tepat bagi para pengelola perumahan ini? Seperti apa, Bang Wandi Barboy? Iya, sampai sejauh ini sih ya memang benar bahwa banjir itu sumbernya bukan hanya dari pihak satu pihak ya, dari satu sisi gitu ya. Tentu saja tidak. Tapi kan yang mau kita garis bawahi adalah, yang mau kita tekankan dalam tajuk kali ini adalah bahwa pengembang perumahan Citra Garden itu abai terhadap lingkungan ya. Nah, sampai sejauh ini Pemkot sendiri belum memberikan sanksi tegas. Ini perlu menjadi perhatian juga tentu saja bagi pihak Pemkot ya. Pemkot Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung belum memberikan sanksi tegas. Jadi sekali lagi pengawasan terhadap pengembang yang nakal, pengembang yang mengabaikan persoalan lingkungan ini harus kita sikapi secara serius ya. Jangan sampai terjadi lagi gitu ya, alih fungsi sungai itu ya, bagaimana misalnya tadi itu gorong-gorong menjadi dangkal. Di situ kan harus ada pengawasan sebenarnya dari pihak Pemkot, pihak pemerintah sebagai pengawasan seperti apa sistem drainase dari pihak perumahan. Itu kan semestinya diatur dengan baik ya. Kemudian juga air jangan semakin dipersempit, dia harus diperlebar. Nah, itulah tugas pemerintah kota semestinya, pengawasan terhadap para pengembang yang tidak mempedulikan hal itu. Itu perlu menjadi perhatian bersama. Ya, saya kira kalau secara umum banjir di Bandar Lampung itu ya memang harus kita akui memang sepertinya sistem drainase itu memang kurang ya. Bagaimana itu gorong-gorong, siring itu memang kalau kita lihat misalnya ketika hujan deras terjadi di Bandar Lampung itu meluap air itu begitu saja dari gorong-gorong. Memang itu saya kira perlu juga menjadi perhatian kita bersama. Tentu saja dalam hal ini pemerintah kota juga mesti sering-sering melakukan monitoring ya, monitoring, Bang Barboy ya. Mungkin tidak hanya Citra Garden saja. Betul. Siapa tahu ada pengembang perumahan-perumahan lainnya yang juga abai terkait AMDAL ini ya. Ya, betul sekali. Dan terutama soal tadi itu ya, sistem drainase di kota Bandar Lampung ini itu perlu dibenahi benar-benar ya, sungguh-sungguh ya. Karena kita bisa lihat beberapa titik di Bandar Lampung itu penyakitnya itu selalu dari gorong-gorong meluap dia begitu saja ketika hujan deras. Nah, itu kan harus menjadi perhatian sebenarnya Pak Pamong seperti RT RW juga dimanapun berada gitu, pihak kelurahan, kecamatan itu harus bersama-sama sebenarnya bergotong royong ketika hari panas gitu ya, mungkin bisa diadakan sekali seminggu bergotong royong bersih-bersih gitu. Itu harus juga perlu menjadi aksi bersama gitu ya, agar tidak berulang gitu ya kejadian setiap hujan deras air meluap gitu, gorong-gorong siring meluap. Wah, jadi ini membuat kekhawatiran bagi warga juga ketika ada intensitas hujan yang tinggi, takut banjir lagi gitu ya Bang Wandi Barboy ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat dari berita-berita yang sudah ada Bang Wandi Barboy bahwa ada waktu itu masyarakat melakukan aksi di perumahan Citra Garden gitu ya, dan ditanggapi juga dengan secara baik oleh pengembang perumahan seperti itu. Menurut Anda apakah ini sudah langkah yang tepat dari pengembang perumahan Citra Garden yang katanya akan memberikan kompensasi bagi warga yang terdampak oleh banjir? Silakan, iya, Bang. Jadi seperti umumnya pengembang ya, dia memang tentu saja sebagai awalan ketika komunikasi memberikan responnya bahwa semua kami akan bantu mencoba seperti itu ya. Kami akan bantu warga yang terdampak dari banjir karena pihak Perumahan Citra Garden mengabaikan persoalan AMDAL. Pihak Citra Garden tidak mengabaikan sistem drainase. Itu tentu saja jawaban dari pihak pengembang selalu akan membantu warga. Tapi kalau mau ditelisik lebih jauh lagi, itu ternyata tidak sepadan ya, tidak seimbang apa yang dilakukan oleh pihak pengembang Citra Garden. Itu tidak sepadan sama sekali ya, jauh
panggang dari api ya. Betapa tidak seimbangnya ya, mereka hanya memberikan bantuan ala kadarnya, juga nominal sampai 30 juta gitu ya, ke 700 warga itu. Jadi benar-benar sangat jauh ya bantuan yang diharapkan gitu ya, itu hanya bantuan seadanya, bantuan sekadarnya saja kepada masyarakat. Itu yang tentu saja kembali lagi, ini juga menjadi perhatian dari DPRD Kota Bandar Lampung ya. Ketua DPRD menyoroti hal ini ya, bahwa memang harus ada ketegasan sekali lagi ya. Di sini memang harus ada peran pihak pemerintah kota, Pemkot Bandar Lampung ya, ketegasan terhadap pengawasan dari pihak Citra Garden ini seperti apa sistem drainase. Kalau memang tidak mengabaikan lingkungan harus ada surat teguran tertulis. Ya, menurut Anda seperti apa teguran yang tepat gitu bagi para pengembang perumahan ini agar tidak bandel istilahnya? Kalau saya menilai, saya secara pribadi ya, tentu saja kalau semuanya sudah jelas ya aturan hukumnya berdasarkan aturan Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, itu sebenarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya tentang lingkungan hidup, semuanya sudah diatur jelas gitu ya. Kalau memang terjadi untuk sementara ini pihak pengembang nakal membandel, ya saya kira perlu juga dibukukan usaha untuk tidak lagi membangun perumahan ya, dibekukan gitu ya usaha itu. Jadi sampai se ekstrem itu gitu tindakan yang bisa dilakukan Pemkot ketika benar-benar tidak Mengindahkan peraturan tersebut gitu betul, ya. tidak mengindahkan soal AMDAL ya, soal lingkungan gitu ya, aturan mengenai lingkungan. Jadi memang benar-benar harus mulai kita prioritaskan yang namanya AMDAL, yang namanya aturan lingkungan hidup, itu harus diprioritaskan saya kira, agar tidak terjadi kejadian berulang gitu ya dari pihak pengembang seperti Citra Garden ini. Diharapkan ini juga tajuk ini bisa menjadi evaluasi bersama ya Bang Wandi Barboy, agar tidak terjadi lagi banjir-banjir di Kota Bandar Lampung ya. Ya baik, kita akan lanjutkan lagi Bang Wandi Barboy, kita akan bahas terkait trending topik nantinya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety beltnya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kami akan membahas trending topik yang ada di Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampungpos.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Akan kami mulai di lampos.co terlebih dahulu. Bacagub Mirzani Jausal bertemu dengan Thomas Rizka. Pilgub Lampung dipastikan nihil paslon jalur independen. Bintangi film Paku Tanah Jawa, Mas Sayu harus berteman dengan Sanca hingga Piton. 9 calon jemaah haji kloter pertama Lampung Tengah gagal ke Tanah Suci. Dan yang terakhir, DPRD Bandar Lampung soroti perubahan yang timbulkan banjir. Kami akan membahas terkait berita-berita politik kali ini. Yang lagi hangat-hangatnya adalah bakal calon Mirzani Jausal ya, yang sudah memang ditunjuk oleh Prabowo Subianto untuk menjadi calon gubernur di Lampung. Seperti apa tanggapan Anda, Bang? Iya, jadi bakal calon gubernur Lampung dari Partai Gerindra ya, itu Rahmat Mirzani Jausal, biasa disapa dengan Kiai Mirza ya, Kiai Mirza. Itu memang calon yang cukup potensial ya dalam perhelatan pemilihan gubernur 2024 kali ini. Jadi dia bahkan mendapat penunjukan langsung dari Bapak Prabowo ya, presiden terpilih, karena Bapak Prabowo tentu saja menilai itu bukan hanya dari sosok Mirzanya ya, tapi melihat bagaimana Partai Gerindra itu ternyata besar di Lampung ya. Nah, itu ya, bahkan menang ya Partai Gerindra di Lampung. Jadi itu tentu saja gayung bersambut. Nah, sampai sejauh ini Mirza juga terus menjalin komunikasi ya di arena konstelasi, di tengah konstelasi pemilihan gubernur Lampung. Kali ini Mirza terus membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh politik, dengan bakal calon gubernur, bahkan bakal calon wakil gubernur Lampung. Jadi semua dia jajaki kali ini dengan tokoh Lampung namanya Thomas Aziz Rizka ya, pengusaha juga. Jadi memang Mirza Thomas Aziz Rizka bilang bahwa dia dengan Kiai Mirza itu udah seperti adiknya sendiri gitu ya, sosok si Mirza bagi Thomas Rizka. Jadi saya kira persoalan yang dibahas pun ya, kalau dari berita itu macam-macam, mulai dari persoalan Lampung sebagai lumbung pangan nasional itu tuh menjadi perhatian ya. Tentunya untuk kemajuan Provinsi Lampung ke depannya ya. Ini petuah gitu ya. Jadi itu mereka bahas bersama ya, bagaimana Thomas Rizka juga Mirza juga sampai ini ya, konstelasi bagaimana pemilihan gubernur, mungkin siapa calonnya, siapa saja yang bakal mendampingi dia, seperti itu. Kita nantikan nanti ya seperti apa kelanjutannya ya berita perpolitikan ini. Baik, kita akan lanjut lagi Bang Barboy. Kali ini kita akan masuk ke lampungpos.id, masih terkait perumahan yang abai AMDAL. Mungkin kita akan lebih ke arah himbauan gitu ya bagi pengembang perumahan di luar sana, Bang Barboy, agar tidak abai terkait AMDAL karena ini berdampak cukup besar untuk masyarakat. Silakan, Bang. Iya, kalau kepada seluruh perumahan, saya kira mulailah memperhatikan persoalan lingkungan ya, apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya tentang lingkungan hidup itu ya, itu harus menjadi perhatian bersama. Seperti apa AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan juga harus benar-benar diprioritaskan ketika ada pengembang perumahan dimanapun berada. Itu jangan sampai dilupakan. Sistem drainase yang menjadi misalnya persoalan di Kota Bandar Lampung itu juga harus menjadi perhatian. Sekali lagi, jangan hanya sekedar membangun-bangun secara besar-besaran ya, jor-joran, tanpa sekali lagi memperhatikan lingkungan. Saya kira itulah pelajaran dari bagaimana Citra Garden ya yang kurang mengabaikan itu, dan akhirnya Pemkov juga memberikan ultimatum ya, harus mestinya kita dorong semakin ultimatum yang harus keras gitu ya terhadap pihak Citra Garden, seperti itu saya kira. Baik Bang Ade Barboy, semoga itu menjadi evaluasi kita bersama dan agar Bandar Lampung tidak menjadi kota banjir lagi ke depannya ya. Kita akan lanjut lagi Bang Barboy, kali ini trending topik yang ada di Sai 100 FM. Stray Kids membuat sejarah sebagai grup K-pop pertama yang hadir di Met Gala. Raisa ternyata punya keahlian bicara cepat. Aktor film Titanic dikabarkan meninggal dunia di usia 79 tahun. Grup K-pop aespa bakal konser di Jakarta pada Agustus mendatang. Kita akan bahas, ini juga menjadi salah satu favorit saya ya, penyanyi favorit saya Raisa Adriana yang ternyata juga punya keahlian bicara cepat. Seperti apa tanggapan Anda, Bang?
Iya, itu berita itu juga saya juga kaget ya, Reisa yang cukup ini ya. Itu kan sebenarnya sudah mak-mak juga ya, kan seperti itu. Tapi dia ternyata punya kemampuan untuk bicara cepat. Jadi itu kan berawal dari dia di make up ya, dia di make up, kemudian dengan spontan dia bicara cepat seperti itu ya. Nah, dia mengajak tukang make upnya itu juga, ayo kita bikin konten biar cepat-cepatan, si make up juga cepat, biar dia juga cepat sesuai dengan mulutnya juga gitu ya. Jadi ini itu hal-hal menarik ya. Saya kira itu hal-hal yang di luar umum ya kalau kita, tapi dengan adanya sekali lagi, dan itu diunggah di TikTok, sekali lagi memang ya aplikasi media sosial itu saat ini memang yang paling viral adalah TikTok ya. Jadi memang Raisa mengikuti perkembangan itu, jadi ya itu ada ternyata macam-macam tanggapan netizen ya, karena itu kok pas sekali gitu ya bagaimana tukang make upnya si Raisanya ngomong gitu. Ini juga bisa menjadi salah satu mendongkrak eksistensi si Raisanya juga ya Bang ya, selain menjadi penyanyi idola masyarakat, tapi ternyata punya keahlian bicara cepat yang ternyata memantik respon yang positif ya bagi masyarakat ya. Iya. Saya kira itu memang hal yang itu ya, sekali lagi yang sebelumnya belum pernah ada kan, tapi karena dengan adanya TikTok, aplikasi macam-macam ya, Instagram, Reel segala macam itu memang semua saya kira ya selebritas mengikuti perkembangan itu. Jadi ya itu hal yang positif ya saya kira ya. Iya, baik. Terima kasih Bang Odi Barboy sudah bergabung bersama saya di Bedah Tajuk kali ini. Saya selalu untuk Anda. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita dalam Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini, saya Karisma Kristi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.